Kita bahas bersama dengan penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, Hamfri Jemat. Selamat malam Pak Hamfri. Pak Hamfri, Ahok dirugikan jika sidang pembacaan tuntutan ini ditunda, setelah diputuskan ditunda. Apa yang membuat Ahok merasa dirugikan? Jadi begini, kita harus melihat lebih awal sebelumnya, bagaimana proses persidangan itu sudah ditentukan oleh majelis hakim. Sebenarnya sudah schedule-nya itu sudah ada, yaitu pada hari ini pembacaan tuntutan, kemudian 1 minggu lagi, tepatnya tanggal 17 April, itu pembelaan atau pledoi, kemudian 1 minggu replik duplik, dan kemudian putusan. Nah, kenapa bisa timbul schedule seperti itu? Karena majelis hakim sudah memperhitungkan segala sesuatunya, ini berkaitan juga dengan katakanlah memasuki bulan puasa di pertengahan bulan Mei nanti. Dan untuk itulah kita mengorbankan juga jadwal 15 saksi fakta dan juga ahli, ya, sehingga akhirnya hanya 2 kali persidangan saja mereka diperiksa. Artinya tidak bisa 15-nya itu dihadirkan, bahkan separuhnya pun juga tidak sebenarnya, ya. Jadi demikian, karena sudah ditentukan schedule seperti itu, kita memang mengorbankan sekian banyak saksi fakta dan juga ahli yang harusnya tampil begitu. 15 yang belum memberikan kesaksiannya di persidangan, apa yang belum diungkap dari ke-15 orang ini sehingga menyebabkan Ahok rugi? Begini, kan dari 15 saksi fakta dan ahli itu, ya, dicampur seluruhan semuanya, ada banyak saksi-saksi fakta yang bisa menjelaskan berkaitan dengan masalah apakah Pak Ahok itu melakukan penodaan agama atau tidak begitu. Contohnya ini, sebenarnya kita mau menghadirkan juga itu saksi fakta dari Pulau Seribu, ya, sehingga dia bisa menjelaskan lebih baik lagi mengenai kondisi yang ada pada waktu Pak Ahok itu berpidato dan juga kondisi setelah itu gitu. Nah, karena keterbatasan waktu dan juga ketentuan bahwa sidangnya itu dibatasi hanya 2 kali saja, itu membuat saksi fakta tersebut tidak muncul. Belum lagi saksi-saksi fakta yang berkaitan dengan katakanlah apa yang terjadi di Bangka Belitung pada waktu pilkada, sehingga muncul pada saat itu selebaran-selebaran yang berkaitan dengan pemahaman mengenai Al-Maidah yang sebenarnya tidak benar begitu. Nah, itu semuanya terpotong, ya. Nah, kemudian ahli juga, ada banyak ahli juga, kan ada ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli agama. Itu hanya sebagian saja yang bisa kita tampilkan. Belum lagi ahli katakanlah yang berkaitan dengan psikologi, ya. Itu semuanya tidak bisa tampil. Jadi sebetulnya rugi besar ketika kemudian ada pembatasan 15 orang tidak bisa dihadirkan di persidangan untuk membantu Basuki Cahayapurnama lolos dari kasus ini begitu ya? Ya, itu salah satunya. Yang kedua adalah kan sudah ditentukan jadwalnya. Nah, kalau ditentukan jadwalnya kan kita udah bekerja berdasarkan jadwal tersebut. Nah, dan kemudian karena katakanlah jadwal itu berubah, nah berarti kan kita mesti mengikuti jadwal yang baru ini. Pak Hamfri, kan tim penasihat hukum juga menyatakan kita rugi nih kalau misalnya sidangnya ditunda. Tapi kemudian tim penasihat hukum juga menyatakan oke, kita terima keputusan dari jaksa penuntut umum. Apa yang kemudian menyebabkan sudah rugi tapi akhirnya tetap memilih untuk legowo, Pak Hamfri? Enggak, begini. Di dalam ruangan persidangan itu segala sesuatunya ditentukan oleh para pihak dan kemudian juga nanti diputuskan oleh majelis hakim. Nah, jadi di situ memang kita tidak bisa memaksakan kalau jaksa itu sudah menyatakan belum siap. Ya, kalau belum siap bagaimana? Betul kan? Sama aja kalau misalnya satu saat kita juga tidak siap kalau misalnya andai kata terdakwanya sakit. Nah, mudah-mudahan ini enggak ya. Tapi apakah ada kemudian pengertian lain dari tim penasihat hukum dengan ketidaksiapan jaksa untuk kemudian membacakan tuntutannya pada hari ini? Apakah kemudian penasihat hukum melihat bahwa memang ada beberapa poin-poin yang memang masih harus dilengkapi oleh jaksa penuntut umum untuk yang paling tahu sebenarnya itu adalah jaksa penuntut umum atau JPU. Tapi memang ini bukan soal masalah ketik-mengetik. Ini akan berkaitan dengan materi yang akan dituangkan dalam tuntutannya tersebut. Berdasarkan alasan-alasan yuridisnya, analisa yuridisnya. Kemudian jaksa ini kan punya tugas yang sebenarnya cukup berat. Dia harus bisa membuktikan, ya, apakah Pak Basuki Cahayapurnama itu memenuhi unsur-unsur atau tidak dari dakwaannya. Antara lain yang paling berat itu adalah unsur dengan sengaja. Karena ini terus terang, kalau kita lihat dalam fakta persidangan, justru ini yang tidak dilakukan. ya unsur dengan sengaja ini oleh Pak Basuki Cahayapurnama, apalagi kalau dikaitkan dengan niat, ya
apalagi dikaitkan dengan kehidupan keseharian yang begitu. Nah, ini menurut saya memang ya bagi kita yang telah melihat proses persidangannya yang ada itu, ini tidak mudah sebenarnya bagi Jadi kalau jaksa. menurut Anda salah satu poin kenapa kemudian jaksa meminta untuk penundaan adalah karena memang bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum masih cukup lemah menurut Anda? Mungkin salah satunya itu, ya. Kalau soal ketik-mengetik kan itu kan majelis hakim sendiri bilang, ini kan banyak orang, betul kan? Dari timnya begitu. Tapi ada hal yang lebih mendasar gitu. Tapi yang paling tahu kan adalah jaksa penuntut umum. Dan dia sudah mengutarakan bahwa belum siap begitu. Ya kalau kita lihat irisan hukum dan juga politik dalam kasus Ahok ini kan nampaknya sangat kental begitu. Ini irisannya tipis sekali. Apalagi kemudian ketika ada surat dari Kapolda Metro Jaya untuk menunda ini pasca pilkada karena panasnya pilkada DKI Jakarta. Seberapa besar sebetulnya Anda melihat antara korelasinya penundaan ini dengan konflik pilkada Jakarta? Irisan politik itu sudah dimulai pada waktu ya Pak Ahok ini dipaksa quote unquote ya untuk menjadi tersangka. Itu irisan politik namanya, betul kan? Ya, karena dengan katakanlah apa ya tekanan-tekanan ya yang kita dalam eksepsi kita bilang trial by the mob, itu udah irisan politik sebenarnya ya. Dan itu terlihat jelas ya juga dalam proses apa kemudian apa di kejaksaannya terus pelimpahan di pengadilan. Itu namanya irisan politik. Ya, bahkan sampai saat sekarang irisan politiknya itu ada. Dengan demo-demo yang katakanlah dilakukan terus-menerus, ya walaupun sudah masuk di pengadilan, sudah terdakwa, tetap aja Pak Basuki diminta untuk ditahan dan dipenjara begitu, ya itu irisan politik. Tapi bagi kita, ya sebagai penasihat hukum, untuk proses persidangan yang sekarang ini nggak ada irisan politik lagi. Itu semuanya selesai semuanya, ya tinggal masalahnya sekarang adalah proses penuntutan dan pembelaan dan juga putusan. Nggak ada lagi irisan politik. Ini pertanyaan terakhir saya. Apa celah yang dimiliki tim penasihat hukum untuk membebaskan Ahok dari dakwaan dugaan penodaan agama? Apa yang dijadikan kekuatan bagi penasihat hukum? Fakta persidangan. Fakta persidangan ini sudah terang benderang sebenarnya. Ya, sudah sangat bukan lagi abu-abu tapi sudah hitam putih untuk menunjukkan bahwa Pak Basuki memang tidak melakukan penistaan agama. Nah sekarang tinggal masalahnya keberanian daripada jaksa penuntut umum untuk menyatakan hal tersebut dalam bentuk tuntutannya. Artinya adalah keadilan itu memang harus diberikan untuk orang yang tidak katakanlah ya dalam fakta persidangannya menunjukkan satu perbuatan yang sesuai dengan apa yang didakwakan oleh dia. Saya bisa bicara 1 hari di sini kalau mengenai hal tersebut begitu ya. Coba lihat aja mengenai katakanlah saksi pelapor, ya saksi pelapor itu adalah saksi yang tidak melihat langsung, mengalami langsung, ya mendengar langsung, tapi yang di luar daripada katakanlah orang di Kepulauan Seribu, itu aja udah jadi masalah sebenarnya, ya bahkan dihukum dikenal sebagai saksi yang diauditu, hanya hearsay mendengar saja begitu ya. Terus kaitan antara saksi pelapor dengan saksi pelapor yang lain itu sangat kuat sekali. Karena begini, sebagian adalah FPI, sebagian lagi punya jaringan dengan FPI, sebagian lagi katakanlah kuasa hukumnya FPI, sebagian lagi itu radikal, bahkan juga dalam laporannya sudah kelihatan. Begini, semuanya itu kelihatan kok semuanya. Itu mempunyai satu katakanlah pandangan yang katakanlah sudah terpaku bahwa dengan pidato yang 13 detik ya berkaitan dengan Al-Maidah itu sudah terjadi penodaan atau penistaan agama begitu. Menurut Anda fakta-fakta persidangan sudah cukup untuk membebaskan Ahok dari dakwaan ini, tapi kita tinggal tunggu bagaimana keputusan dari hakim nanti di persidangan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tunggu dulu penuntutannya. Kita tunggu nanti penuntutannya seberapa besar tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Terima kasih tim penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama Pak Hamfrey Jemaat telah bergabung